mengubah setiap hati kami, sehingga kami boleh Tuhan melayani Engkau, boleh meninggikan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Suatu sebabnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami rindu lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melayani ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Ada sukacita saudara? Masih ada sukacita? Haleluya, kita akan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
pujian dari jemaat GPI Efrata. Dipersilakan. Tuhan, kita dan jemaat akan bersaksi karena selama 10 hari kita sudah bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam doa, rangkaian doa 10 malam depan. Saya persilakan yang ikut doa 10 malam, kita mau bersaksi memuji Tuhan bersama-sama. Semua yang mengikuti doa 10 malam, saya minta kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Sebagian di samping-samping yang ada lagi di atas saja. Ya, ada mana? Jangan terlalu nempel ya. Jaraknya jarak sedikit aja. Ayo yang mengikuti ibadah doa 10 malam boleh bergerak di sana. Pujian yang luar biasa saudara. Baru kali ini saya lihat jemaat telah menari di dekat sini untuk menaikkan pujian. Haleluya. Ada yang mau bersaksi saudara? Ada dua peristiwa yang saya alami selama 2 hari ini, saudara. Saya pengen memuji Tuhan.
berpuasa 4 bulan kayak apa sih gitu kan. Setelah perjamuan kudus, saya berdoa, Tuhan, saya ingin menguji firman Tuhan, beri kekuatan saya melalui perjamuan kudus ini dengan air anggur dan roti. Itu melambangkan darah dan tubuh Yesus. Akhirnya saya mengambil keputusan saudara ya. Kami keputusan berpuasa dalam kondisi saya tetap kerja. Perjalanan saya pernah saya saksikan tidak pendek ya saudara ya, luar biasa. Karena saya harus melawan matahari yang terik, jalan yang jauh, dan itu saya lakukan saudara ya. Saya ingin melakukan sebenarnya pengen 3 hari saudara ya. 24 jam kali 3 jadi 72 jam. Kerinduan saya saudara ya. Kami keputusan yang kata firman Tuhan bilang, saya melakukan saudara. Hari pertama saya sama. Pulang kerja itu udah hari yang pertama pulang kerja itu sudah kayak mata itu kayak rabun saudara ya, sudah kayak bayang-bayang. Saya bilang, Tuhan beri kekuatan kepada saya. Kami ingin rindu melakukan ini. Berlanjut sampai hari kedua, kita melakukan lagi. Kuat saudara, tidak ada setetes air putih pun saya minum. Saya ingin menguji Tuhan, darah Yesus kuatnya kayak apa, roti itu kuatnya kayak apa. Nggak ada rasa lelah saudara. Saya tidak melewati hari kedua. Terus di pertengahan hari, itu memang terik matahari luar biasa Jakarta Utara saudara ya. Dari pagi sudah terik, sudah keluar matahari sudah terik sampai jam 11 saya udah jalan itu jalan kaki kan kebetulan kita posisi saya ada di lantai 3. Itu naik lantai 3 itu seperti kaki itu ngambang saudara. Itu udah di hari kedua pagi itu saya sama sekali sudah nggak buang air kecil saudara ya. Boleh kata itu kayak seperti dehidrasi saudara. Setiap saya buang itu pagi itu sudah warnanya sudah ini lagi ya, sudah kayak tidak. Tuhan, saya rindu ingin merasakan Tuhan Yesus mengambil berpuasa. Tuhan rindu, saya rindu saudara ya. Tuhan, saya rindu melakukan ini. Terus berlanjut sampai pas jam 12 saya disuruh dengan pimpinan harus seperti ini. Waduh, biasanya enggak saudara ya. Biasanya saya enggak disuruh jarak jauh-jauh saudara. Paling sekarang Damar Sunter, Bapak Gade, Rawamangun gitu ya. Itu luar biasa. Jadi pas terik matahari itu saya di sini saudara, suruh keliling. Memang itu tugas saya hari-hari. Saya lakukan itu Tuhan mampukan saya saudara. Ya. Tuhan mampukan saya jangan jadi sandungan. Saya ingin rindu melakukan ini Tuhan Yesus. Sampai jam 12 itu kan jamnya makan, bukan jam istirahat pada makan, pas sudah makan tidak. Saya nggak ngomong kalau ibadah puasa, ngambil keputusan puasa, enggak. Sudah Pak Sub, kalau ini masih ada tugas lagi, suruh ngambil obat saudara kata mami. Itu luar biasa, udah macet, udah ini, aduh, ini kaki itu jalan itu sudah gampang saudara. Ternyata Tuhan tidak izinkan untuk saya jalani. Karena Tuhan saya nggak mau jadi sandungan di pekerjaan. Karena saya masih bekerja posisi saya nggak mau jadi sandungan untuk walaupun sebenarnya itu saya kerinduan saya luar biasa saudara. Ingin jadi kehidupan. Saya juga nggak mau nanti terjadi apa-apa saya di situ karena memang kondisi badan itu udah di sini ini sudah kering, nggak ada air yang bisa saya telan juga ada ludah pun mau kita tarik kita keluar telan lagi bisa kan itu udah nggak bisa saudara. Sini udah kering, pinggang ini udah panas mbak motor itu dalam 100 kilo PP itu sini udah pinggang itu udah kayak apa saudara ya. Dan Tuhan saya nggak mau jadi sandungan di pekerjaan. Ampuni saya Tuhan Yesus. Jam 1 saudara siang saya minum saudara. Itu pun udah 4 gelas yang saya minum itu pun saya nggak ke kamar itu saudara ya. Mohon maaf karena Tuhan Yesus itu kejadian pertama
kejadian yang baru ada kemarin, saudara. Itulah kita melakukan ibadah 10 hari ini luar biasa. Hari ini, pagi ini saya bisa berdiri karena kemurahan Tuhan, saudara ya. Kita mengalami peristiwa yang orang sendiri yang kejadian itu bilang kalau bukan Bapak ini mungkin sudah nggak tahu. Jadi hari kemarin pagi saya nyuruh anak saya nyuruh kok pergi ke material dulu beli antarin tanya apa itu kan spiritus nggak beli pagi-pagi tuh nanti langsung bawa ke ini ya apa. Nah saya mau berangkat pagi kebetulan ada teman Pak Marman tapi tahu Pak saya mau bawain kambing gitu, kepala kambing gitu kan. Udah saya tunggu, saya udah posisi rapi saudara, udah posisi rapi udah apa. Udah saya tunggu, tapi jangan lama ya karena saya punya tugas saudara. Jangan lama-lama ya sekarang saya mau jalan, saya tunggu saudara ya. Sampai ini waduh ini semakin siang kita udah menanti kan gitu kan. Hanya itu udah terlewati saya jalan saudara. Perjalanan dari kali Jembatan Serong itu jalan itu kecil saudara ya. Memang pasti dua mobil kan. Nah di tengah-tengah dekat rumahnya Pak Ruri itu ada Indomaret. Di situ saya selalu memang kalau bawa motor itu ambil kanan saudara. Gak pernah jalur kiri karena saya tahu jalur kiri itu ibu barang anak, angkot berhenti mendadak, saya tahu itu. Jadi setiap saya berangkat kerja itu pergi dan pulang selalu saya ngambil posisi kanan. Jadi dari depan pun nggak ada, saya pun bisa. Pasti orang yang bilang itu nggak akan langsung kan itu. Selama 25 tahun ini kalau kendaraan motor itu saya selalu ngambilnya sisi kanan. Dan tujuan sampai hari ini saya dikasih selamatan. Cuman yang peristiwa yang kemarin itu pagi itu saudara ya. Jadi ada dua mobil. Dua mobil ini posisi yang mepet. Saya selalu ngambil kanan. Ambil kanan, terus saya jalan. Itu entah di mana lalamak itu langsung nonton kiri saudara. Set posisi saya jalan. Itu motor saya udah sisi kiri itu sudah dipasang setinggi itu kan besi sepanjang pinggir kali itu kan. Di payung itu sudah dipasang pembatas lah ke kali dan ada. Itu saya pas posisinya pengen ke kanan ke mobil tanpa kita tahu karena kalau dia ngasih saya ditutup dengan mobil belakangnya. Karena saya posisi sudah di tengah. Nah di sana ada motor satu. Tapi kan saya masuk gitu kan. Bisa saya nyalip. Memang saya dari belakang sudah jalur tengah terus. Di sana ada motor satu, saya ambil. Tentang dengan mobil itu langsung gini saudara. Nah lah posisi belakang motor saya sih belakangnya. Itu motor saya itu udah kayak uang kiri uang kanan gitu. Saya mengimbangi itu motor saudara ya. Akhirnya karena saya masih ada doa malam saya berpikir kita harus berdamai kan dan mobil apapun itu mobilnya kondisinya bisa ke mana kita nggak tahu. Saya berhenti ada sekitar 15 meter. Itu saya berhenti saya berbalik dan nemuin beliau. Pak, gimana kalau bisa Bapak posisi jalan langsung motor, nggak ngeliat ke belakang, apa nggak ngeliat spion, gitu kan? Ini kan posisi sepi jalan, gitu kan? Ya tapi saya udah ngasih sen betul, Bapak udah ngasih minimal, kan posisi ini kan di belakang ada motor atau enggak kan Bapak nggak tahu, harusnya dipakai ke spion. Dan ada Bapak berdiri itu akhirnya dia menghubungi kami, takut ada terjadi ribut gimana kan? Nah akhirnya mereka jadi saksi dulu dari Bapak ini, dia Bapak ini katanya udah asisten. Ya betul, kalau memang asisten saya nggak ngeliat, saya bilang kan. Tapi posisinya Bapak itu nggak melihat, nggak posisi pelan, tapi langsung melonong posisi kenceng, tapi langsung motong karena menganggap depan dia ada kendaraan, kan. Dan itu terjadi peristiwa saudara itu bemper mobil itu sampai sopak. Mobil dia pojok kanan itu sampai sopak. Saya lihat motor saya saudara ya, tidak ada lecet, tidak ada apa saudara. Karena sebelumnya enggak ini. Itulah saudara ya. Saya terlepas dari maut karena
masih banyak perjalanan hidup yang harus saya lewati, saudara. Dan saya nggak tahu hari besok terjadi apa, saya tidak tahu. Mungkin hari itu, ya kalau saya terjadi peristiwa, ya maaf dari saya, mohon maaf kan gitu ya. Jadi mungkin ya nggak sesuai dengan harapannya lah ya, karena memang ya entah gimana, memang saya bilang tante Rita untuk acara almarhum Katolik ini, khususnya keluarga ini, kekurangan apa yang dibicarakan ke keluarga? Temuin saya dan saya akan support. Saya bicarakan ke teman-teman. Jangan diganggu acara ini sampai selesai. Ya tahu sih. Dan itu saya puji Tuhan, saudara, dikasih kekuatan walaupun tidur cuma 2 jam, 3 jam ya. Momen-momen itu ya, saudara ya. Itulah saudara kekuatan doa. Dan saya terima kasih buat firman-firman yang diceritakan di pas ini menjadi kekuatan. Di saat saya haus, firman itu menjadi penyegar tubuh saya, hidup saya, perjalanan hidup saya. Terima kasih buat jemaat yang sudah support saya lewat doa. Terima kasih banyak. Biar saya semakin setia dan setia, saudara. Tantangan ini luar biasa. Perjalanan hidup saya mengikuti Tuhan Yesus itu secara manusia sungguh berat, saudara. Tapi saya percaya Yesus pemilik semuanya. Banyak perjalanan yang nggak pernah saya dengar, nggak pernah terus dalam hati, semuanya itu saya mengalami, saudara. Dan setiap ada 1-2 ayat firman itu saya bersyukur untuk ayat-ayat firman Tuhan, dan itu menjadi kekuatan saya sampai hari ini. Pagi ini saya bersukacita, saudara ya. Saya masih bisa jalan sehat menuju Tuhan, luar biasa, saudara. Itulah kekuatan doa, saudara ya. Luar biasa, saudara. Sungguh ajaib kasih Tuhan. Itu aja. Terima kasih. Kesaksian yang luar biasa, sebenarnya semua karena pertolongan Tuhan. Satu hal yang perlu saya kutip dari seluruh kesaksian tadi, di mana dia ingin hidup untuk jadi berkat. Saya ingin percaya seluruh jemaat Tuhan juga tetap jadi berkat. Amin. Saya bersilakan nanti baru untuk bersaksi. Coach. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saya bukan tadi mau bersaksi ya, cuman tadi udah begitu semangat si Om Yusuf udah duluan, takut kelamaan gitu ya. Jadi saya juga singkat aja, terus paling poin dari saya sempat udah bersaksi kemarin sebelum hari ini, sebelum kemarin hari pernikahan di saya kan ibadah sore biasanya. Saya udah kesaksian di situ, saya sempat mention kalau ya saya jujur sampai titik ini pun saya masih gak ngira gitu ya, saya udah sampai ke posisi ini gitu. Maksudnya karena saya melihat diri saya juga jujur ya gitu. Saya udah diri saya kadang saya belum yang melihat saya tuh udah pantas banget gitu. Maksudnya saya kadang merasa saya belum yang dewasa banget gitu. Belum, masih ada bawaan anak-anaknya gitu kan. Jadi saya kadang nggak percaya aja kalau saya sekarang udah nikah untuk jadi istri gitu. Kayak ini beneran gak sih? Bahkan sampai tadi pulang aja saya sama istri saya gitu. Saya masih nggak percaya gitu ya bilang istri. Ya ntar kalau itu ya malu-malu dia. Iya gitu. Jadi pas di rumah juga tadi kayak yang ini kita beneran dan nikah gitu. Masih nggak percaya gitu loh, kayak ini mimpi apa gimana gitu kan. Tapi ya itu cuman kalau melihat baik lagi kayak cuman dia cuma bisa sebenarnya campur aduk ya rasanya. Saudara-saudara kayak tadi gitu, kayak nggak mengira
bersyukur dan benar ya saya cuma bisa bilang kemarin juga pas saya saksi kemarin saya cuma bisa bilang ya saya cuma bisa bersyukur sama ya pastinya sama Tuhan gitu ya, karena jujur saya nggak bakalan di titik ini kalau saya mendapat kekuatan dari sendiri saya bilang. Dan mungkin jemaat-jemaat sih juga melihat saya juga apa maksudnya sebenarnya nggak memberi jaminan maupun saya di sini notabene sebagai cucu gembala gitu ya, sebenarnya diri saya nggak menjamin kalau saya juga ya lurus-lurus aja gitu loh. Banyak di hidup saya tuh yang maksudnya bahkan istilahnya ya suka lari lah dari yang Tuhan inginkan gitu. Tapi ya makanya saya cuma bisa bilang ini semua balik lagi karena rencana Tuhan semua, walaupun kadang gitu ya saudara-saudara ya, kadang kita pun ya saya percaya seperti itu. Kadang kalau saya percaya kalau kita memang sudah dipilih sama Tuhan gitu. Ini terlepas bukan karena kembali lagi bukan karena saya merupakan cucu kembali siapapun Kristen, orang-orang percaya yang saya percaya kita beriman kepada Tuhan. Kalau memang itu kan tanda kita sudah dipilih sama Tuhan ya, saya percaya seperti itu. Jadi mau gimana pun kita tadinya kayak mau nyeleneng gitu ya, mau keluar dari jalan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti bakal balikan kita lagi karena itu rencananya dia, dan itu yang saya percaya. Makanya ya saya percaya banget saya di sini semua karena rencana Tuhan gitu. Saya bisa berdiri di sini semua. Saya cuma bisa bilang gitu saudara, jujur. Karena kalau saya ngandalkan diri saya sendiri, saya sebenarnya mungkin udah nggak tahu lah kayak gimana gitu. Begitu juga buat istri saya. Gitu kan saya ya bersyukur banget gitu, bisa. Karena jujur salah satu yang mungkin belum kelihatan ya kalau di umum gini ya, tapi kalau sekarang gitu kalau kita sebenarnya misalkan di rumah atau gimana, saya sebenarnya orangnya males, saudara gitu kan. Saya orangnya mageran gitu kan. Tapi sejak ketemu istri ini tuh dia yang kayak nggak tahu ya, mungkin karena dia umurnya sebenarnya lebih tua dari saya, dan saya kan tadi saya pikir saya kan kadang masih ada anak kecilnya gitu ya, mager-magerannya. Kadang tuh dia yang kayak kesannya malah jadi kayak kadang tuh malah lebih galak dari mama saya gitu loh. Saya tapi ya saya bersyukur juga gitu, karena itu justru yang bikin saya tuh kadang ya jadi istilahnya dia yang nge-push saya lah gitu kan. Makanya kadang saya agak malu juga kan, agak kayak apalagi gitu kan. Makanya saya mikir sekarang saya udah jadi imam gitu kan, sekarang masa saya masih harus digituin sih gitu. Makanya saya udah lagi belajar. Makanya saudara saya juga di sini gitu. Maksudnya ini justru di chapter baru ini saya melangkah ini justru saya juga taruh di diri saya gitu ya. Ini maksudnya ini baru chapter yang baru dimulai lagi gitu, dan saya beriman gitu. Saya juga mendoakan kepada Tuhan, maksudnya saya bisa lebih baik lagi dari diri saya sebelumnya. Bahkan nggak cuma dari sini ya, tapi selanjutnya setiap hari perbarui. Dan juga seperti kita udah tahu ya Pak, selama ini kita udah doa sebelum malam, itu juga yang saya bersyukur saya benar-benar bersyukur sih saudara, dengan suasana kita lagi doa 10 malam ini kayak ya itu saya merasa berkat Tuhan itu juga melimpah banget. Berkat itu bukan saya ngomongin materi aja ya, tapi perasaan gimana ya, saya percaya waktu kemarin sebenarnya nggak cuma doa 10 malam aja, kapanpun kita berdoa, kapanpun kita bersekutu dalam Tuhan itu ya ada perasaan terpenuhi gitu saudara, ada perasaan kayak ya merasa lengkap gitu. Karena ya Bapak juga sering mention karena di Alkitab juga ya, tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus itu kita bukan apa-apa. Jadi emang yang merasa saya juga mungkin merasa saya luar biasa itu karena momen ini sih saudara. Saya nggak tahu kenapa saya ngerasa momen ini tuh momen yang cocok banget gitu. Padahal kemarin tuh pas saya rencanain untuk menikah di tanggal kemarin itu sebenarnya saya nggak kepikiran untuk doa 10 malam ya. Saya baru sadar pas beberapa minggu kemarin pas kita masuk doa 10 malam, pas saya hitung oh iya masih masuk doa 10 malam. Walaupun sayangnya kemarin pas doa terakhir sih saya mohon maaf ya saya nggak hadir karena lagi ada keluarga juga dari sisinya istri saya gitu dari Sidoarjo, dan kemarin kita masih sedikit gitu ya ada acara perayaan juga. Jadi sayangnya kemarin pas doa terakhir juga saya nggak sempat, tapi saya tetap percaya. Ya itu saya bersyukur banget dengan momen ini. Menurut saya ya ini udah momen paling pas banget semuanya karena Tuhan, dan saya juga itu aja saya juga bersyukur banget. Saya berterima kasih buat semua jemaat, buat keluarga yang ada juga, buat opa, bapak sebagai opa saya sendiri gitu. Bersyukur banget semua supportnya, dan mohon maaf juga mungkin kalau kemarin pas acara masih banyak banget kurangnya, karena jujur saudara-saudara sebenarnya
kan sebenarnya pengennya yang simple aja ya, kan mungkin itu yang mungkin kalau kita generasi sekarang kan kita pengennya yang nggak ribet gitu ya sebenarnya, tapi pada akhirnya juga ada jemaat-jemaat yang mau mensupport gitu. Maka mungkin karena itu kemarin ada sedikit miskomnya sedikit gitu, jadi karena beberapa pihak gitu ya. Mohon maaf banget saudara-saudara sekalian, tapi saya juga berterima kasih banget untuk supportnya untuk jemaat-jemaat juga yang sudah datang gitu. Dan sekali lagi mohon maaf kalau banyak kurangnya mungkin kemarin juga kalau kita mungkin akhirnya kayak hapus doang di depan foto-foto doang ya saudara-saudara, mohon maaf ya, karena emang banyak banget kemarin juga kita juga sebenarnya kalau dibilang capek-capek gitu, kita pengen juga kayak nimbrung tadinya sebenarnya. Saya sama istri itu udah mikirnya makanya kita ada pelaminan kemarin maksudnya kita bisa nimbrung juga, tapi ternyata nggak selesai foto-foto gitu kan, akhirnya sampai itu kan malah sampai selesai acara itu juga kemarin udah keburu istri saya udah jujur sih karena dia udah capek banget gitu, karena bajunya nggak tahu kenapa kemarin terlalu ketat apa gimana dia bilang gitu ya. Jadi kemarin akhirnya kita sempat pulang dulu gitu ya, karena dia udah capek banget kayak gitu sih saudara. Jadi itu sih paling sekali lagi saya bersyukur banget sama Tuhan, berterima kasih bersyukur Tuhan juga untuk keluarga di sini, untuk jemaat semuanya juga, nggak cuma di momen ini aja, bahkan untuk khususnya jemaat di sini progresnya mungkin saya udah dari saya masih kecil jadi sekolah dan sekarang saya bahkan udah berkeluarga gitu kan. Saya bersyukur banget, berterima kasih. Mohon maaf selama ini mungkin ada kesan-kesan yang gimana gitu, saya menimbulkan kesan yang mungkin tadi ya kelihatan yang belum dewasa gitu, dan saya berharapnya dengan ini bisa menjadi titik balik saya untuk kembali lagi menjadi pribadi yang lebih dewasa, bukan dewasa aja tapi juga menjadi berkat untuk keluarga di sini, untuk financing jemaat di sini juga, karena itu juga jadi tujuan saya gitu. Gak cuma saya juga, istri saya juga semuanya gitu. Jadi paling itu aja. Sebenarnya saya pengen saksian gitu, tapi mohon maaf saya ini memang sebenarnya pemalu banget sih kalau saya belum mention dia sebenarnya orangnya nggak suka depan umum gitu ya, dia kayak nggak suka jadi pusat perhatian gitu. Itu sebenarnya ke depan saya kita ini istrinya gitu. Ini istri cinta. Sebenarnya senyum gini karena malu saudara. Jadi emang dia template-nya begini gitu. Pokoknya kalau dia senyum gini berarti tadi dia malu sebenarnya. Gitu. Dia emang malu banget sih ya. Tapi ya lebih tepatnya kalau di depan ini aja sih. Sebenarnya kalau dia ngomong kita ngomong aja cuma dia. Jadi mungkin biar nggak panjang lebar lagi, mungkin kita mau terima kasih Tuhan.
saudara mengingatkan. Iya, saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan kasih Kristus pastinya terbawa kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami kembali mengucap syukur Tuhan atas kebaikan kemurahan atas buat kami hari ini pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada Tuhan, karena Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Seluruh jemaat yang ada Tuhan, kami sudah mengungsi kemuliaan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Biarlah usia penyembahan kami Tuhan boleh senantiasa Tuhan menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Kami juga mendengar Tuhan kesaksian dari Yesus bahwa Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menghibur. Dia bersaksi bahwa Tuhan selalu ada. Kami percaya Yesus bangun selalu diberkati oleh Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian dari Yesus. Keluarga biarlah senantiasa kami sepakat Tuhan mendoakan biarlah keluarga yang baru Tuhan boleh senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya banyak tantangan yang jika Tuhan ada selalu bersama keluarga yang percaya Tuhan selalu. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan kesembahan Tuhan pada Engkau. Menjaga setiap kita, memberikan yang terbaik terkait pekerjaan usaha apa yang mereka buat, Tuhan selalu memberikan. Bahkan kami sudah Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya apa yang Tuhan percaya. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu memampukan kami untuk mengerjakan selanjutnya ibadah kami satu dan tangan Tuhan di awal lingkungan nama dipuji itu. Kami tahu dari Tuhan banyak kekurangan kelemahan yang dapat kami. Kami mengampuni kami Tuhan agar kami di hadapan layak untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan buat kami pagi hari. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini, ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memberikan. Amin. Ada gerakan doa di sini yang persembahan kita.
segenap hati. Mari kita berhati pada ibadah Tuhan. Oh
kehadiran pada pagi hari ini. Kami sungguh rasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Pagi hari ini luar biasa kami mengalami sukacita. Bahwa Allah ada di tengah-tengah kami sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Telah mencurahkan kuasa-Mu bagi kami orang-orang yang rindu untuk hidup mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pujian kami yakin dan percaya boleh naik ke hadirat-Mu menjadi persembahan Allah. Di saat kami dengar suara dalam firman Tuhan berbicara, Engkau kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini, pada hari Pentakosta ya saudara-saudara, kita boleh memperingati ya bagaimana kuasa Roh Kudus itu dicurahkan di dalam Yerusalem 2000 tahun. Pagi hari ini saya kira percaya setiap hati yang merindukan kuasa Roh Kudus pasti Tuhan akan berperan dengan kuasa-Nya. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita sama-sama buka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Roma, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8. Kita akan sama-sama membaca di dalam ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan saya membacakan kepada saudara. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Di dalam bagian ini kalau kita lihat perikopnya, Paulus berbicara tentang hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Dan di sini pada bagian ini dia menjelaskan tentang bagaimana peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu yang dihubungkan dengan karya Roh Kudus. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah suatu peristiwa yang merupakan pokok iman, yang menjadi dasar bagi pokok iman kekristenan. Ada banyak peristiwa, ada banyak doktrin, ada banyak pengajaran yang dibangun dari peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu. Contoh yang paling mudah, pengajaran tentang baptisan. Dikatakan bagaimana kita dibaptis itu diselam dalam air, itu diumpamakan sebagaimana Yesus mati dan bangkit. Jika kita diselam masuk ke dalam air, kata kita mati seperti bersama-sama dengan Yesus, dan kemudian kita keluar dari air karena kita dibangkitkan bersama-sama Yesus. Itu adalah contoh, salah satu contoh bagaimana doktrin pengajaran dibangun dari peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, pada pagi ini dihubungkan dengan karya Roh Kudus. Dikatakan oleh Paulus bahwa sebagaimana Roh Dia membangkitkan Kristus, maka Roh yang sama itu, Roh Allah, Roh Kudus itu juga dikatakan akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam. Jadi digambarkan di sini bahwa ketika Yesus mati, maka Dia bangkit. Kita harus paham di sini bahwa yang mati itu adalah tubuh Yesus sebagai manusia, sebagai Allah, Allah tak bisa mati. Tapi kita baca bagaimana menjelaskan bahwa karena Dia harus menanggung dosa manusia, dan dosa itu harus dihukum, dan upah dosa adalah maut, maka dosa itu harus dihukum di dalam kematian. Dan Yesus menanggung itu di dalam tubuh, di dalam tubuhnya sebagai daging Dia mati.
dia bangkit dengan tubuhnya. Dia tinggal di bumi selama kurang lebih 40 hari, dan kemudian dengan tubuh yang sudah dibangkitkan itu, dia naik ke surga. Ini tubuh yang kualitasnya berbeda, karena tubuh yang ini yang sudah dibangkitkan ini bisa naik ke sini. Inilah tubuh kemuliaan. Dan gambar bahwa ini adalah karya Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Yesus ini menjadi tubuh kemuliaan dan membuat tubuh itu bisa naik. Nah, peristiwa ini menggambarkan bagaimana hal yang sama bisa terjadi bagi orang-orang percaya. Dikatakan di sini, Roh Dia juga akan membangkitkan tubuhmu, akan membangkitkan tubuhmu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kita dibaptis. Dalam kata barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat. Dibaptis, kita mengikuti pola jalan Yesus. Kita mati bersama-sama Yesus. Kita masuk ke dalam air. Dan ketika kita bangun dari air, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, di sini digunakan kata Roh yang sama akan membangkitkan atau menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Roh Kudus itu membangkitkan tubuh kita yang fana. Di dalam bahasa Asia Alkitab dia menggunakan kata zopoe. Itu artinya apa? Artinya memberi hidup pada yang mati. Kalau dalam bahasa Inggris digunakan kata revitalize, merevitalisasi. Merevitalisasi tubuh. Artinya apa? Sesuatu direvitalisasi, sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang sudah tak berfungsi, sesuatu yang sudah kehilangan fungsinya karena sudah mati, sudah tak berdaya. Itu dihidupkan kembali. Itu diberi roh yang baru, diberi spirit yang baru. Kalau di dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan yang sudah sekarat, yang sudah mati, yang sudah tidak beroperasi, sudah penjualan sudah tidak ada, sudah dibilang hidup dengan mati tak mau, itu biasanya ada perusahaan-perusahaan besar yang menginvestasikan dana. Dia merevitalisasi bisnis itu. Dia beli perusahaan itu, dia kasih dana, dia tanamkan modal di situ. Dia restrukturisasi, dia rubah strategi marketingnya, dia rebranding dan macam-macam strategi dilakukan sehingga bisa menjadi hidup lagi, menjadi besar lagi, bahkan bisa lebih maju jauh melebihi dari kondisi awal sebelum dia direvitalisasi. Itulah makna revitalisasi. Jadi kata zopoeo ini digunakan oleh Paulus menggambarkan bagaimana sesuatu yang sifatnya fana dari tubuh kita ketika kita mati bersama-sama dengan Yesus dalam baptisan oleh Roh Kudus itu direvitalisasi, diberdayakan kembali, dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk kita hidup menurut pimpinan Tuhan, untuk kita hidup dalam hidup yang baru yang Tuhan ingin untuk kita jalani dalam hidup. Kalau kita melihat peristiwa ini, saudara, kita bisa membayangkannya sebagai suatu peristiwa di mana Yesus mati. Itu dengan jelas dikatakan bahwa dia mengorbankan diri. Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah suatu rangkaian proses pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus karena sudah ditentukan oleh Bapa. Hanya Dia satu-satunya yang berkenan, yang layak untuk menghapus dosa dunia, dan korban yang bisa diterima untuk menghapus dosa seluruh umat manusia hanya korbannya Yesus. Nah, bicara tentang korban, kita perlu ingat bahwa pola korban ini adalah suatu hal yang sudah menjadi suatu hal yang disebutkan dalam Alkitab dalam perjanjian lama. Sudah dilakukan lama oleh bangsa Yahudi, oleh umat Israel. Bagaimana tentang korban itu sudah ada aturan-aturannya. Sudah ada perintah Tuhan yang dengan jelas disampaikan kepada bangsa Israel bagaimana mereka melakukan korban. Kalau kita baca dalam perjanjian ada banyak jenis korban. Ya, ada banyak korban pengampunan dosa, korban penyucian, korban macam-macam, pengakuan salah, banyak. Tapi pada intinya korban-korban itu
situ judulnya korban bakaran. Saya akan bacakan ayat ini. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menusuk kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tapi si perutnya dan betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kita baru menyaksikan saudara sepupu hari Jumat yang lalu, ya saudara, hari raya Kurban. Itu tradisi yang sudah lama ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Di sini dijelaskan bagaimana korban itu, tata caranya. Korban dipilih, ditumpangkan tangan kepalanya, dipotong, dikuliti, disembelih, dikuliti, dipotong-potong, diletakkan. Semua itu ada tata caranya, semua itu ada aturannya. Tetapi yang paling penting, saudara, sebenarnya bagian yang terakhir yang kita baca itu, semua itu tujuannya untuk apa? Semua itu tujuannya untuk di ayat yang ke-9 tadi kita baca. Tetapi isi perutnya dan betisnya itu dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian, kan, yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi dari serangkaian proses itu, yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu adalah baunya menyenangkan Tuhan. Yang penting itu baunya menyenangkan Tuhan ketika dibakar. Ketika saudara bisa dengar suara saya? Tes. Ketika dibakar, baunya menyenangkan. Jadi artinya apa, saudara? Kalau korban itu saudara bawa tidak bercela, saudara tumpangkan tangan seperti aturan kami, saudara potong, saudara kuliti, saudara potong-potong bagian-bagian tubuhnya, saudara aturan. Tapi kalau korban itu tidak diletakkan di atas mezbah yang ada apinya untuk dibakar, tidak ada bau yang menyenangkan Tuhan. Yang ada adalah bau daging mentah. Dan kalau sudah biarkan daging tidak dibakar-bakar, sudah biarin aja daging itu di atas mezbah tidak dibakar, yang terjadi apa, saudara? Apa? Busuk. Pembusukan. Bukan bau harum yang naik ke hadirat Tuhan, melainkan bau bakar. Jadi itulah Tuhan nggak bisa menikmati dagingnya kambing atau lembu yang kita potong. Itu bahkan menjadi bagian Tuhan. Yang dia nikmati
korban yang tidak hanya tidak bercacat dan tidak bercela, korban yang tidak hanya dipotong menurut aturan tertentu, tapi korban itu harus dibakar dengan api. Barulah baunya naik ke hadapan, barulah bau yang menyenangkan hati itu. Selama korban itu dipotong dan tidak dibakar, itu tidak berkenan, tidak menyenangkan, karena kita tidak bisa menikmati bau dari korban yang dibakar dengan api. Inilah gambaran sesungguhnya apa yang dikatakan di dalam kitab Roma 8:11 tadi. Korban yang tidak dibakar hanya seonggok daging, akan menjadi seonggok bangkai, saudara-saudara. Tidak dibakar, baunya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, itu juga digambarkan dalam Roma. Yesus menjalani proses itu. Dia mati, dia disembelih, dikata oleh Yesaya, dia seperti anak domba yang dibantai tapi tidak mengeluh. Disalib, dia dipotong, dia disembelih. Dia dikuburkan dan Roh Kudus membangkitkan dia dengan tubuh kemuliaan. Dia bisa naik ke surga dan Firman berkata, Bapa begitu mengasihi, begitu berkenan kepadanya. Dikatakan bahwa dia sudah mempersembahkan makhluk tugasnya dengan sempurna, sehingga dikatakan bahwa oleh karena itu dia dikaruniai segala kuasa di surga di bumi dan di bumi. Dia sudah melakukan tugasnya dengan sempurna, dia melaksanakan pengorbanannya dengan sempurna, dan dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pendamai bagi kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita manusia? Kita dikatakan menerima Yesus, kita mati di dalam baptisan, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Kemudian dikatakan ketika itu kita dibangkitkan. Dikatakan oleh Roma tadi bahwa Roh Kudus itu menghidupkan kita kembali, merevitalisasi kita, tubuh kita. Hanya bedanya Yesus dibangkitkan langsung dalam tubuh kemuliaan. Kita masih hidup di dalam. Nah, bagaimana Roh Kudus merevitalisasi, membangkitkan kembali tubuh kita supaya boleh menjadi persembahan yang tahu daripada hadapan Tuhan. Selama kita menunggu proses sampai tubuh kita memperoleh tubuh kemuliaan ketika Yesus datang kedua kali, dalam perjalanan hidup kita harus seperti domba dalam perjanjian lama yang dipotong, diletakkan di atas mezbah dan harus dibakar. Harus dibakar dengan Roh Kudus. Harus, saudara, nggak bisa. Karena apa? Karena daging itu tidak ada gunanya. Dikatakan dengan jelas di dalam Yohanes, saudara-saudara. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perhatikan, saudara, kita tidak bisa mempersembahkan tubuh daging kita ini kepada Tuhan kalau tidak dibakar dengan api Roh Kudus. Apa artinya itu? Artinya kita harus hidup di dalam pimpinan Roh. Kita tidak lagi hidup menurut daging. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh, saudara-saudara. Ya, dengan jelas Roh Kudus yang Tuhan berikan itu untuk membuat kita menjadi korban yang dibakar, mengeluarkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Selanjutnya Paulus menjelaskan Roma 8, Roma 9, Roma 10, Roma 11, Roma 12 dia sampaikan dia berkata, oleh kemurahan Allah aku meminta kepada kamu, menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang
sekali mati, dibakar, baunya menyenangkan hati Tuhan. Kita diminta menjadi korban yang hidup, saudara. Kita harus menjadi korban yang hidup. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu setiap saat bisa membakar daging kita, membakar dosa-dosa kita yang lama sudah kita tinggalkan, tetapi sifatnya, karakternya masih tersisa di dalam daging di mana kita. Itulah korban yang hidup, korban yang menyenangkan hati. Saudara sudah mati, saudara sudah berkorban, saudara sudah relakan diri terima Tuhan Yesus. Mungkin banyak tantangannya. Terima Tuhan Yesus mungkin banyak halangan. Menjalani hidup orang Kristen tidak mudah. Tapi itulah proses di mana kita yang dikatakan tadi oleh Paulus sudah dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, direvitalisasi oleh Roh Kudus, dirombak hidup kita ini. Boleh mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah Roh Kudus. Sekali lagi, bukan cuma sekedar berbahasa lidah, bukan cuma sekedar berteriak, menyanyi dan suara yang keras. Kita semua mengerti bagaimana api itu fungsinya apa? Untuk membakar daging kita, saudara-saudara. Untuk membakar daging kita, supaya kita boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita kembali ke dalam Roma 8 tadi, kita akan baca ayat yang di atasnya. Ayat yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi jelas, saudara-saudara. Baru kita sampai pada ini, kita baca tadi, dan jika Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan merevitalisasi juga. Itulah makna, itulah artinya dipenuhi Roh Kudus, supaya kita tidak lagi hidup di dalam daging, tapi hidup oleh Roh. Daging itu setiap hari dibakar, kita masih hidup, kita membakar daging kita di hadapan Tuhan, supaya tubuh kita boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Perhatikan Paulus bilang dalam Roma 12, persembahkan tubuh. Dia tidak bilang persembahkan roh. Tubuh kita, daging kita, keinginan daging kita, kemauan daging kita, hasrat, nafsu, itu yang harus dipersembahkan, itu yang harus dibakar setiap hari dengan api Roh Kudus. Maka hidupmu akan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kembali pagi hari ini firman Tuhan mengatakan, bagaimana kamu kalau kamu hidup menurut daging dikatakan kamu tidak berkenan, karena daging tidak mungkin mentaati perintah Tuhan. Kalau kamu direvitalisasi oleh Roh Kudus, dibangkitkan, dihidupkan kembali Roh Kudus, Roh Kudus akan membakar daging setiap hari selama kamu hidup. Kamu akan menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, maukah kita menjadi korban yang hidup di hadapan Tuhan, yang selalu dibakar oleh api Roh Kudus, membakar setiap keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya hidup kita menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan.
Ada banyak orang Kristen yang tidak mau hidup di Bethlehem. Mereka hanya hidup sorga. Itu sama seperti dalam perjanjian lama. Motong-motong korban, meletakkan di sebelah sana itu tidak membakar. Saudara tidak mengeluarkan bau harum yang menyenangkan Tuhan. Sebaliknya saudara mengeluarkan bau busuk, bau bangkai. Pagi hari ini, mari bagi saudara-saudara sudah dijamah oleh Roh Kudus tadi. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidup, bakar oleh api Roh Kudus setiap hari menjadi korban dan hidup yang kudus dan moderna. Amin. Yang kita percaya bahwa Roh Kudus ada di sini. Dia siap merevitalisasi hidupmu. Dia siap membuat engkau menjadi orang-orang yang hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Dia siap membuat menjadi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan, yaitu yang melakukan firman-Nya, seluruh firman. Dia siap membuat kau menjadi orang-orang yang menjadi saksi Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dia berkata, tunggulah di Yerusalem sampai kau dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung. Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi. Roh Kudus memampukan kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Roh Kudus menjadikanmu hidupmu menjadi bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus bekerja pada pagi hari. Dia yang sanggup merevitalisasi, yang menghidupkan tubuh Tuhan, sehingga kau tidak lagi hidup menurut daging, tapi hidup menurut Roh Kudus. Haleluya. Saya ingatkan. Mari kita bangkit berdua. Haleluya. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa
yang ingin menyimpangkan iman kami, tapi kuasa Roh Kudus yang adalah dinamis, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai dengan luar biasa, supaya banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Katakan dulu, di seluruh dunia persembahan dijalankan bagi saudara jemaat yang ingin melakukan firman Tuhan. Saudara boleh lakukan. Amin. Di seluruh dunia Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Puji Tuhan, kita sudah firman Tuhan pada hari ini. Kita berkati saudara kepala kita dan Bapak Wakil Kepala kita. Firman Tuhan lebih luar biasa. Sebelum saya baca pengumuman, saya mengucapkan selamat datang untuk keluarga dari istri dari teman yang ada di Surabaya. Sidoarjo, selamat datang selamat ibadah tempat ini. Dia akan bulan-bulan akan datang bisa juga ibadah tempat ini. Kita akan lihat dalam berikutnya seminggu ke depan. Untuk ibadah kita minggu ketiga, bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan ibadah, minggu ketiga 15 Juni, sore dan Bapak Yudi, musik konektan Ibu Yani dan Ibu Yuni, prima tamu Ibu Yuni.
untuk ibadah minggu sore, saudara ibu ini, kolektan Ibu Indah dan kamu Ibu Yeni. Untuk ibadah Selasa wanita, musik dan burosi berbuka Ibu Yeni, kegiatan senam untuk menyelesaikan dapat dilihat di masa grup wanita. Untuk kompre hari Jumat, pada kompre hari Jumat ibadah jam 8 malam, song leadernya Pak Prasinaga, Ayah Mas Pak Agus Suwarto, kolektor Bapak Hendra, Tuhan tidak berpanggilan, dan untuk Pak KJ yang akan dilakukan ibadah pertama kompre. Berikutnya adalah yang bulan ini kita ucapkan selamat tahun untuk kami yang namanya tahun 6 Juni, dan juga mungkin ada beberapa pemerintah hari waktu Jumat kami juga mengucapkan selamat tahun. Terima kasih kepada kita semua. Nanti sore ibadah sore firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Riwan Lasih dari Sidoarjo. Jemaat yang mau hadir sore nanti firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Riwan Lasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami selanjutnya minggu-minggu ke depan Tuhan, sertai kami.
bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mau lawat juga Tuhan teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Engkau juga mau lawat mungkin sedang lemah Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami. Kami mau serahkan doa sembahyang kami hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ucap syukur. Haleluya. Sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan, khususnya buat Bapak Gunawan yang dalam kondisi tubuh yang lemah karena usia. Kami berdoa Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata, tubuh jasmani kami boleh lemah, tetapi rohani kami menyala-nyala. Itu sebabnya kami berdoa, berikan damai sejahtera, sukacita dalam menanti usia yang sudah lanjut, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan senantiasa menghibur Bapak Gunawan. Dia tetap berharap Yesus satu-satunya juru selamat. Kami juga berdoa buat cucu hamba Jesper yang saat ini tidak bisa beribadah dan melayani Engkau karena terganggu kesehatannya. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, penyakit boleh datang, tapi Tuhan lalukan. Kuasa tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga mau doakan saudari Yuni yang berulang tahun, Tuhan ditambahkan usia. Kami juga berdoa supaya Tuhan tambahkan kesetiaan, ketaatan, takut akan Tuhan, karena di tangan kanan umur panjang, di tangan kiri berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah pelayanan mereka, diberkati kesehatan. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami doakan juga sebentar sore kami akan datang kembali untuk menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami akan tinggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.